Barulah kali ini seorang artis Indonesia menyelenggarakan pesta perkawinan macam ini. Belum pernah kami mendengar ada artis lainnya yang berani gila-gilaan seperti ini. Gue juga pengen konser pernikahan gue tercatat di Museum Rekod Indonesia. Karena gue membuat perkawinan gue tuh betul-betul terkenang. Apa yang dia inginkan tercapai, Lia juga senang gitu. Saya mewakili Dewan Umum Museum Rekod Indonesia memutuskan bahwa perkawinan, kami ulangi, resepsi pernikahan Edwin dan Lia merupakan resepsi pernikahan yang terunik pada saat ini. Tontonan pesta perkawinan Edwin dan Lia pekan lalu. Hari Minggu lalu di parkir Timur Senayan, Jakarta, ada keramaian di sana. Sementara itu Jody dengan mic di tangan mondar-mandir melakukan reportase atau memberikan gambaran tentang acara yang sedang berlangsung. Ada penonton dan ada yang ditonton. Dan inilah puncak tontonan itu. Sang pengantin laki-laki bernama Edwin diiringi pengantin perempuan Lia Novita. Jody yang sahabat sekaligus mitra Edwin tampak sibuk mengatur orang-orang yang menghadiri acara ini. Diiringi bunyi sirene, pasangan pengantin Edwin dan Lia menerobos pengunjung dengan mengendarai sipspan atau sepeda motor gandeng samping. Reok Ponorogo pun muncul ikut memeriahkan acara ini. Dan di sebelah sana asap dry ice mengepul-ngepul. Semua kemeriahan ini adalah kemeriahan Edwin dan Lia. Kemeriahan pesta perkawinan mereka. Akad nikahnya sendiri sudah berlangsung sebulan yang lalu. Dan inilah pesta perkawinan itu yang lebih layak disebut sebagai pertunjukan umum, tidak ada bedanya dengan kemeriahan pasar malam misalnya. Hanya saja di sini ada sepasang pengantin bernama Edwin dan Lia. Maunya Edwin memang begini. Gue mimpikan ini iya. Gue memang pengen banget obsesi gue buat pernikahan kayak gini. Dan sekarang ini atas bantuan, kalau gue sendiri gue nggak sanggup. Gue nggak mampu. Ini bantuan dari sound system Mas Doni, dari Oval. Oval itu dia banyak pihak. Ya, semuanya bantu, gue nggak bisa bilang apa-apa. Tapi karena bantuan mereka, gue hanya punya konsep di kepala doang. Banyak pihak membantu Edwin sehingga jadilah pesta perkawinan yang sangat mahal ini yang syarat dengan bermacam tontonan dan makanan serta undangan. Karena itu penyelenggaraannya harus di tempat luas. Dipilihlah parkir Timur Senayan, sebuah lahan terbuka yang biasanya digunakan untuk pertunjukan-pertunjukan besar. Pemirsa, tak pelak lagi, barulah kali ini seorang artis Indonesia menyelenggarakan pesta perkawinan macam ini. Belum pernah kami mendengar ada artis lainnya yang berani gila-gilaan seperti ini. Gue juga pengen konser pernikahan gue tercatat di Museum Rekod Indonesia. Karena gue membuat perkawinan gue tuh betul-betul terkenang. Apa yang dia inginkan tercapai, Lia juga senang gitu. Iya dong. Jadi gue nggak menyanyiakan dia juga. Nih dia yang semangat sama gue, kasih semangat buat gue. Ya udah nggak apa-apa, dia dukung gue. Yang penting acara gue ini terlaksana. Lia setuju dengan pesta kawin yang tidak normal ini karena ia merasa telah memiliki Edwin yang sesuai dengan seleranya. Dia orangnya lucu, cuek ya. Pokoknya so cuek tapi dia sayang banget sama Lia. Iya, so cuek. Gak terlalu perhatian dia orangnya. Sibuk gue, bukan nggak perhatian. Ya gue tahu Lia ini lebih muda dari gue. Ya kan? Jadi sekarang ada pertanyaan. Sebenarnya yang ngalah itu yang muda atau yang tua? Ternyata setelah gue alamin. Tua. Nah itu. Iya, gak harus sabar. Seharusnya kalau kita kan dia lebih kecil, ngalah kayak sama gue gitu loh, ngerti. Ini kadang-kadang untuk konser pernikahan ini gue nggak pulang. Dia ngambek. Gue nggak pulang sih. Gue kemarin tuh gara-gara sibuknya sampai gue lupa gue udah kawin belum ya. Karena ngurus ini terus. Karena gue pikir ini dia perkawinan gue yang sebenarnya gitu loh. Pesta terus berlangsung. Di atas panggung, grup band netral berisik dengan musik alternatif mengiringi para tamu yang mengucapkan selamat kepada pengantin. Pemirsa, tampak antara lain Lucy yang mantan penyanyi AB3 bersama Jose Purnomo suaminya menghadiri pesta perkawinan ini. Iya sih, aku lihat acaranya seru banget kayak pasar malam. Tapi aku suka soalnya kita jadi bisa pakai bajunya juga lebih casual, lebih nyantai gitu. Aku seneng. Itulah komentar Lucy. Sedangkan bagi Jose yang menikah dengan Lucy bulan lalu, pesta kawin Edwin ini hanya cocok untuk orang macam Edwin yang memiliki watak sangat kocak dalam kehidupan pribadinya maupun dalam kehidupan profesionalnya sebagai penghibur. Menyangkut acara seperti ini, ya mungkin yang
bisa kayak gini mungkin Edwin doang gitu. Kalau ada orang yang mau niru sulit banget gitu loh. Kalau levelnya mungkin ya nanti kita tunggu apa si Jody kalau mau kawin atau kawin lagi gitu, gua nggak tahu. Edwin ingin perkawinannya ini bisa dicatat oleh Museum Rekor Indonesia dan nyatanya memang itu terjadi. Seorang petugas Museum Rekor Indonesia mengumumkannya malam itu juga. Saya mewakili Dewan Umum Museum Rekor Indonesia memutuskan bahwa perkawinan, kami ulangi, resepsi pernikahan Edwin dan Lia merupakan resepsi pernikahan yang terunik pada saat ini. Tepuk tangan sekali lagi, tepuk tangan sekali lagi. Oke. Hadirin lainnya yang datang ke tontonan perkawinan ini adalah Tarsan dan Bendot. Kalau belum kawin, barangkali Tarsan bisa lebih gila-gilaan daripada yang dilakukan Edwin sekarang. Ada main bola di tengah-tengah pertunjukan main bola. Itu saya kira juga termasuk aneh. Jadi kalau perlu pengantinnya jadi wasit. Nah, itu. Terus memanfaatkan kesempatan, ada demonstrasi, pengantin datang, kawin. Ini aneh, bagus. Begitu. Terus menurut Pak Tarsan gimana? Edwin sama Jody ini di dunia seni lawak itu posisi mereka gimana? Apa spesifik mereka? Jadi dia sudah punya satu warna ya, walaupun bagaimana Jody dan Edwin itu gundulnya sudah gembar, warnanya sudah jelas, dan karakternya saya kira juga orang sudah tahu Edwin dan Jody. Ini satu bagi saya membanggakan sekali. Jadi karena bahwa warna dia tuh nggak tiru-tiru. Contoh ada. Pemirsa, Anda lihat barusan, seorang perempuan mencubit pipi Pak Bendot. Ini biasa terjadi padanya. Banyak yang gemas pada orang tua ini. Benot nggak mau Pak kawin lagi Pak kayak gini. Jangan soal itu lain aja ngomongannya. Yang lain apa Pak? Ngomong yang lain tuh yang enak apa? Bukan perkawinan gitu. Malu jawab serba salah. Bilang iya malu, tidak ya malu. Gitu. Ini mau kawin lagi nih. Dan gue berdoa semoga ada artis yang berani mati perkawinannya lebih heboh dari ini biar gue pakai pakaian yang bisa lebih gila lagi. Pemirsa, Anda masih menyimak kabar-kabar spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis dan tokoh. Berikut ini pemirsa kabar lain yang pantas Anda tengok, yaitu nasihat dari Dede Yusuf bagaimana orang bisa menjadi artis. Dede Yusuf tampak serius sekali di meja juri. Ia sedang menilai para remaja berlomba memperagakan penampilan dalam pakaian sensual yang sportif. Begitulah tema yang tercantum di spanduk. Apa itu sensual sportif? Kami sendiri bingung menebaknya. Lagi pula tayangan ini tidak dimaksudkan untuk itu, melainkan pendapat Dede Yusuf mengenai kegunaan lomba macam ini atau lomba apa saja bagi peserta lomba. Apakah kalau sudah juara akan mempengaruhi masa depannya? Kalau kita bicara berapa persen dari hasil yang terpilih akan bisa muncul ke permukaan, saya bilang antara 20% lah. 20 sampai 30%. Sebab umumnya tidak di follow up oleh panitia. Jadi sebetulnya bukan tugasnya dari si model, ya, bukan tugasnya si model, bukan tugasnya si juri juga. Panitia tuh kalau dia pengen acaranya berkualitas, dia sudah harus tahu bahwa yang terpilih ini adalah orang-orang yang akan memiliki kans atau potensi untuk terpakai, ya kan? Oleh karena itu, panitia tuh harus punya akses kepada agensi-agensi periklanan, PH, broadcast dan sebagainya, sehingga mereka bisa mempush gitu ya, mempush. Nah, jadi dalam hal ini kita juga mesti melihat kepanitiaannya. Jadi bukan dari modelnya yang kita lihat, kepanitiaannya. Kepanitiaannya ini siapa? Kalau kepanitiaannya katakanlah entah tiba-tiba hanya sekelompok anak muda bikin acara, ya mungkin kita bisa bercerita bahwa kemungkinan nggak akan terpakai model-model itu kan. Tapi kalau kita lihat bahwa ini ada orang-orang yang memiliki akses, mungkin ke PH, mungkin ke broadcast, mungkin ke agensi, mungkin ke ke modeling. Jadi kita bisa kategorikan ada besar kemungkinannya model-model ini akan tersalurkan, terekspos ya. Itulah pendapat Dede Yusuf yang sudah berkali-kali menjadi juri dalam berbagai lomba. Tidak sedikit peserta lomba yang berharap ajang seperti ini akan melambungkannya untuk bisa menjadi model, bintang sinetron, dan sebagainya. Namun seperti kata Dede tadi, percuma kalau tidak ada yang menyalurkannya. Tapi betapapun, pada sisi lain, lomba apapun tetap memiliki nilai positif. Ini lebih bagus daripada anak-anak ini terjun ke narkoba, ya kan?
Kalau kita bicara dari apa? Kita bicara bahwa apa sih kayak begini? Tujuannya adalah mencari eksistensi kan? Anak-anak muda ini mencari eksistensi supaya mereka bisa tampil, bisa terekspos. Nah, umumnya kalau yang namanya generasi muda itu dengan mereka akan memilih exposure atau apa eksistensi itu. Ada yang larinya kepada pergaulan bebas, ada yang larinya kepada narkoba, ada yang larinya kepada hal-hal yang lain. Nah, kayak begini sebagai salah satu wadah. Minimal soal menang atau kalah itu nomor 2. Yang penting mereka bisa merasa tampil, mereka bisa merasa yakin bahwa mereka bisa menjadi seseorang yang berarti. Nah, ini kan salah satu ajangnya aja. Jadi saya pikir fenomena ini sih bagus aja, sah-sah saja. Bahkan di semakin banyak juga semakin bagus. Hanya kita lihat juga panitianya. Jangan ada panitia yang ngabur gitu. Atau begitu masuk jurinya udah langsung dipesenin, sini harus menang, sini harus menang, sini harus menang gitu kan. Sebagai juri yang cukup berpengalaman untuk lomba-lomba kecantikan atau lomba-lomba penampilan, naluri Dede Yusuf pelan-pelan terlatih untuk memilih yang layak menang dan layak tersingkir. Namun, selera orang dimanapun berbeda. Apa yang menurut Dede layak, tapi menurut juri lain justru tidak layak. Ada yang kadang-kadang tidak menang, tapi penampilan dia, performance-nya begitu luar biasa. Kayak satu kemarin saya nonton Putri Indonesia kemarin ya. Ada yang dari Bali itu tidak menang, tapi saya suka. Karena dia begitu mengekspresikan dirinya tuh utuh, total gitu lah. Ketimbang ada beberapa yang saya lihat terlalu klise sekali gitu. Mukanya dingin, senyumnya terpaksa. Pemirsa, berikut ini beberapa petunjuk Dede Yusuf mengenai usaha coba-coba yang bisa ditempuh untuk menarik perhatian sutradara atau produser atau agen model. Jalan pintas tuh salah satunya acara-acara lomba. Karena lomba tuh orang bisa melihat potensi si model seutuhnya. Untuk mendukung jalan pintas ini, peserta lomba juga harus yakin bahwa dirinya secara jasmani dan pengetahuan memang layak tampil. Harus meningkatkan kualitas dia, potensinya dia. Misalnya kadar aktingnya, penampilannya. Kalau dulu dia tahu, oh kulit saya jerawatan, bersihin dia. Ya secara performance tuh dia mesti, karena jualannya dia kan, gitu ya. Terus kemudian kemampuan aktingnya, wawasannya dibaca buku apa segala macam, tidak terbatas hanya itu saja. Setelah dasar-dasar itu diasahnya, langkah selanjutnya adalah memperkenalkan diri secara luas langsung ke alamat produser atau agen model. Bikin foto secara profesional untuk agensi-agensi periklanan, untuk agensi-agensi apa. Jadi memang profesional ya. Jadi kalau wawancara ini dilakukan Anda tanpa Edwin, ini tetap sah nggak nih? Apapun yang terjadi, tetap sah. Karena Super Bejo tetap Super Bejo, bukan superhero. Ini adalah album Super Bejo yang kedua. Akhirnya album ini bisa beredar juga. Anda harus mempertanggungjawabkan konsep album Anda yang kedua. Saya sangat bertanggung jawab sekali karena album saya yang sekarang berada di ujung tanduk antara iya dan tidak, antara iya dan tidak dan iya. Ternyata iya. Jadi ya kita jadiin album ini. Ada bahasa-bahasa gaul. Alah lo telepon miss call only lo. Kebanyakan gitu karena banyak yang pakai isi ulang. Nah, kayak kata-kata kayak gitu. Juga ada beberapa kata-kata yang lainnya seperti Niche Taune bahasa Mandarin yang kita bikin lagu. Niche Taune itu artinya kamu tahu gak sih? Niche Tau Pu Ce Tau Wo He Nah ini ya. Andai aku menjadi pacarmu, kan ku beri semua yang kau mau. Pucuk Monas saya gue kasih, jangankan pucuk yang lain ya. Begini penonton kabar-kabari, semua yang ada di video klip itu adalah rekayasa. Ya, rekayasa bukan beneran. Itu semuanya enggak rekayasa. Ada di situ adegan ada parodi iklan, juga ada apa? Ada di outdoor. Kita kebanyakan main outdoor. Kebayang nggak terminal Blok M, Pondok Indah Mall, terus Bundaran HI itu kita pakai semuanya dan semuanya pada jam sibuk. Sehingga mereka semua kita bikin macet. Jadi sekali-sekali kita membuat macet. Ya kan? Tidak apa-apa bukan? Nggak susah loh dapat izin bikin macet jalanan. Izinnya Bapak, aduh ampun banget semuanya. Sebentar Tamara, lagi wawancara. Jadi begitu ceritanya. Oh iya. Bintang video klipnya Tamara Geraldine. Nah. Tamara di situ jadi sesuatu yang tidak diduga-duga bahwa Tamara di situ menjadi perempuan yang baik hati, baik budi dan tidak sombong. Bayaran Tamara berapa tuh? Tamara dibayar dengan ucapan terima kasih dan doa. Itu aja. Oke, ya. Dah.